Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hesti, kirain masih sakit ya Allah. Ayo ganti ke sana lagi ke sini. Sakit Bu. Oh gitu. Masya Allah. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang ya. Ya. Baik. Ahlan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim ya, Nurul Huda. Bener kan? Al Huda, nggak pakai Nurul. Al Huda ya. Dan semua pengurusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, keikhlasan ya, dan mudah-mudahan semua amal baiknya dalam membina dan mengelola majelis taklim ini mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ibu-ibu majelis taklimnya yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, keberkahan usia, keberkahan waktu dan juga keberkahan rizki. Ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semua kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan Allah lindungi dengan sebaik-baik perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-22. Ya. Hadis ini diberi judul tentang jalan menuju surga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya adalah orang-orang ahlu surga semuanya, ahlul jannah semuanya. Ya, jangan sampai mampir-mampir ke neraka. Ya, jangan sampai kita nanti di akhirat nih kesasar. Ya Bu ya. Terlunta-lunta di akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kesasar di dunia aja nggak enak ya. Iya kan? Padahal kalau di dunia tuh warung nasi Padang di mana-mana. Ya kan, warteg juga di mana-mana. Ya, tapi yang namanya kesasar tetap aja nggak enak, nggak nyaman. Ya Bu ya. Ada rasa emosi, rasa nggak tenang, rasa segala macam rasa gitu ya. Apalagi kalau kesasarnya di akhirat nih, bahaya nih Bu, bahayanya luar biasa nih, bahaya nggak ada duanya kalau tersesat di akhirat. Kenapa dikatakan tersesat? Karena sejatinya kalau manusia tuh nggak baliknya ke surga Bu, ya Ibu, kalau jalannya nggak ke surga kita tuh tersesat. Manusia tuh tempat awalnya di surga, kembalinya harus ke surga, begitu. Maka kita cari tahu apa yang membuat kita ya Bu ya bisa ketemu jalan untuk menuju surga ya. Terus nanti ada pertanyaan begini, jalan surga itu gampang apa mudah sih Ustadzah gitu ya. Jawab Bu. Gampang apa mudah? Sebenarnya mudah ya, mudah apa susah? Ayolah kita bahas hadisnya ya, nggak usah panjang kali lebar, nanti kita biar tahunya. Nanti kalau kita bilang mudah nggak tahu ilmunya salah, bilang susah tambah
salah lagi ya. Kan nggak mungkin loh Allah menciptakan surga, menyuruh kita untuk menuju ke surga tapi dibikin susah, kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak menunjukkan Allahnya gitu, nggak menunjukkan ketuhanannya gitu. Betul kan ya Bu ya? Ya, jadi Allah tuh kan yang kita tahu, yang kita kenal itu Maha Rahman, Maha Rahim gitu kan ya. Memudahkan urusan hambanya. Betul nggak Bu? Ya, makanya ya pasti ya kan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang mudah. Nah, ini jalan yang mudah untuk menuju surga. Ya, bagaimana hadisnya? Coba kita perhatikan semuanya dalam matannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala ya anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shalaitu as-shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Ya, artinya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Apa pendapatmu jika aku melaksanakan sholat wajib?" Ya Bu ya, sholat wajib itu berarti sholat yang 5 waktu saja. Ya, berpuasa Ramadan, ya, kemudian aku menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan yang haram, serta aku tidak menambahkan hal itu sedikit pun, apakah aku akan masuk surga? Masya Allah ya Bu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, masuk surga kan artinya ya Bu ya. Masya Allah. Hadis ini tuh jelas gitu. Ya, hadis ini jelas, hadis ini tuh Masya Allah luar biasa. Ya, sangat sederhana tetapi memberikan motivasi kita yang luar biasa supaya kita tidak putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak putus asa dengan jalan mudah untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membahas hadis, maka kita bahas terkait dengan takhrijnya hadis, status hadis ini apa gitu maksudnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini hadisnya sahih. Ya, kita tahu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan? Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmadnya. Ya, jadi ada Imam Muslim dan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, maka itu menjadi salah satu ciri bahwa gitu ya, dan hadis ini sahih. Gitu, paling gampangnya ketemu ya, menilai hadis tuh ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim ya kan, kemudian Imam Ahmad, Imam Tirmidzi gitu ya. Terus kemudian Imam Bukhari udah tadi ya. Terus kemudian Abu Dawud ya. Nah, insya Allah ya sahihnya itu lebih lebih kuat di kesahihannya gitu kan. Ya, tapi kalau kita nyari hadis macam-macam gitu ya. Ya, emang hadis tuh macam-macam Bu ya. Ada yang namanya sahih, ada hasan, ada apa lagi Bu? Dhaif, terus kemudian ada apa lagi? Bahkan ada yang namanya tuh hadis palsu. Pada gampangnya tuh sahih, dhaif, palsu. Nah, itulah yang kita familiar gitu ya. Atau yang palsu tuh disebutnya maudhu gitu. Ya. Tetapi kan kita bukan ahli hadis Ustazah, bagaimana caranya kita mengetahui hadis itu sahih? Nah, gampangnya ya sebagaimana tadi disampaikan. Kalau hadis itu hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat An-Nasai, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, insyaallah itu sahih. Ya. Kemudian makna hadis secara global. Kita bahas hadisnya ya. Kita bahas hadisnya maknanya secara global bagaimana.
Yang pertama, hadis ini teman-teman semuanya, ini memberikan rincian tentang perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga, ya, setelah mereka bersyahadah. Ya, ini rinciannya ini, gitu ya. Karena banyak hadis-hadis yang, ya, kalau Rasulullah menyampaikan itu modelnya itu masih umum, jadi belum terperinci amalannya gitu. Ya, yang Rasulullah sampaikan bahwa kita bisa masuk surga setelah setelah mengucapkan atau ya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Contoh hadisnya itu misalnya ada hadis yang ya berbunyi begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, bahwa semua umatku akan masuk surga, ya, kecuali yang menolak. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, ya, siapa orang yang menolak itu ya Rasulullah, kan begitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang dia taat kepadaku maka dia masuk surga. Kemudian yang dia menentang aku, gitu ya, tidak patuh pada Rasulullah maksudnya, berarti dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadis ini kan makna taat itu seperti apa? Kan masih global ya Bu ya. Nah, ini salah satu hadis yang masih bahasanya masih umum atau global. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Ya. Nah, ini orang yang seperti apa yang menyampaikan kalimat atau dia ya'lamu annahu la ilaha illallah itu tadi? Kan masih umum kan kalimatnya gitu ya. Terus ada beberapa hadis lagi yang ya modelnya ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan secara umum. Maka kemudian di hadis ini gitu ya, kita diberikan pemahaman bahwa ya ketika bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi apa Bu yang disampaikan, sholat 5 waktu ya. Berarti orang yang ada dalam hadis-hadis yang umum tadi, secara umum gitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia mengaku bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti orang yang melakukan apa-apa yang ada di dalam hadis ini. Betul kan Bu ya? Yaitu sholat, ya kan? Sholat minimal sholat berapa kali Bu? Ya 5 waktu itu nggak boleh dikurangin, walaupun nggak ditambah gitu ya, walaupun nggak ditambah nggak apa-apa gitu. Ini ibu-ibu nanti seneng nih yang jarang sholat sunnah. Oh, berarti nggak apa-apa ya Ustazah, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Tapi yang sudah biasa sholat sunnah, jangan nanti habis denger hadis ini, oh nggak sholat sunnah nggak apa-apa nih. Jangan begitu, jangan diturunkan standarnya. Paham ya Bu ya? Ya. Pokoknya bagi orang-orang yang gitu, ini kabar gembiranya begitu ya. Bagi orang-orang yang masih ya belum bisa istiqomah mengerjakan sholat sunnah, masih berasa berat gitu ya, maka ibu sholat 5 waktu saja gitu kan ya. Ya, insya Allah walaupun nggak pakai dikurang ya jelas jangan dikurangi. Ya, walaupun nggak pakai ditambahin dengan sunnah, insya Allah gitu ya Bu ya, tetap kita bisa masuk surga. Begitu. Enak kan Bu ya? Enak Bu, sholat 5 waktu itu Bu. Waktu-waktu sholat kita itu sebenarnya itu adalah betul-betul waktu yang dibutuhkan tubuh kita. Bener loh Bu. Ibu sholat sholat zuhur saja ya. Saya tuh sampai kepikir begini ya, Masya Allah gitu ya. Setelah kita baca-baca jurnal, baca banyak para dokter menyampaikan gitu ya. Itu kalau kita nggak sholat zuhur
kayak opo tubuh kita dan fisik juga jiwa kita, Bu. Iya kan? Iya. Sibuk terus dengan dunia gitu kan ya. Di-push dengan ya aktivitas duniawi, kerja gitu kan. Kerja itu kan bukan cuman fisik kan, Bu. Tapi apa? Ya, pikiran, jiwa, kan begitu ya? Ya psikologis kita gitu kan. Apalagi kalau kerjanya yang luar biasa berat, tertekan itu kadang-kadang gitu ya. Maka Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban untuk sholat zuhur itu. Sholat zuhur itu. Ya orang kan kalau nggak mikir begitu ya nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang seolah-olah mikirnya begini, kebalikannya, ngeribetin nih sholat zuhur gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan Bu ya? Padahal itu kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan ruhiyah kita, kebutuhan fisik kita juga. Karena tubuh tuh perlu rehat. Dalam sibuk-sibuknya dia, dalam waktu yang begitu luar biasa beratnya gitu ya, itu dia butuh satu waktu untuk dia apa Bu? Mengistirahatkan kesibukannya, ketemu sama Tuhannya, biar ditambahin lagi supportnya gitu ya. Nanti bahasanya gitu, kita ngecas diri kita, itu bukan cuman ruhiyah tapi juga fisik. Dan sholat kita yang 5 waktu itu begitu Bu, semuanya begitu ya, semuanya begitu, betapa pentingnya sholat itu. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita itu memang agama kita itu agama yang sudah begitu lengkap gitu kan ya, Masya Allah luar biasa ya. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi penguat dan penegas atas konsep yusrul Islam ya. Artinya apa? Kemudahan di dalam Islam ya. Islam itu memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa jalan untuk menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya itu tidaklah ribet, tidaklah susah, tidaklah apa Bu, perlu banyak sekali apa Bu ya, modal ya ini gitu. Coba sekarang kita bandingin ya, ibadah sama maksiat ya kan. Ibadah sama maksiat itu secara modal, baik modal tenaga maupun modal harta, banyakan mana Bu? Maksiat kan ya. Masya Allah, ibadah itu murah ya Bu ya, murah, gak perlu bayar ya Bu. Coba perhatikan orang yang zina tuh kan. Orang yang zina ya, itu dia butuh apa Bu? Bayar setiap kali dia melakukan perbuatan zinanya ya kan. Kalaupun tidak bayar, itu ancamannya penyakit HIV, AIDS gitu kan ya, dan kerusakan tubuhnya. Belum lagi nanti ketemu kelihatan orang masyarakatnya digeruduk, diarak ya kan ya, itu kan berat resikonya begitu kan. Tapi kalau sama istri begitu nikah ya, terus kemudian mau berapa kali pun melakukan hubungan suami istri, itu menenangkan, bahkan menyehatkan. Betul nggak Bu? Ya. Kadang-kadang tuh Masya Allah orang mikir, orang Bu nyolong, maling maling itu juga jangan dikira maling itu nggak pakai modal loh Bu. Iya kan? Maling itu luar biasa modalnya ya, modal tenaga, pikiran, bahkan dia ngalahin rasa apa namanya, malesnya gitu kan. Kan saya pernah itu menyamak apa namanya, upayanya orang bangun malam ketika tahajud itu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau salat tahajud udah jelas dia dapat pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan, maqam mahmuda di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Sama-sama bangunnya malam kan Bu ya. Nah, ini orang mau berbuat maksiat tuh, maling ya. Ya Allah, kalau ketahuan tetap digebukin masa. Betul kan Bu ya? Taruhannya nyawa. Bener ya Bu ya? Kalau misalnya malingnya lewat apa namanya? Lewat meja, korupsi, ya kan, koruptor. Taruhannya di penjara, dibui. Ya kan Bu?
Ya Allah, kan artinya orang maksiat itu, ya Bu ya, tetap mereka itu membutuhkan upaya, ada modalnya, ya. Sementara kalau kita hidup jalannya benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Masya Allah sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Kita tuh disuruh sholat sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian apalagi Bu? Sholat, ya, jelas menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu gak berat bagi kita. Berat gak Bu? Bu, gak makan babi berat gak buat kita? Enggak, orang ada dagingnya lebih enak daripada babi. Betul kan? Gak minum khamr berat gak bagi kita? Enggak, ya. Bahkan kalau Ibu, orang-orang yang katanya itu loh Bu, orang yang minum khamr, minum wine itu katanya itu tuh rasanya nggak enak sebenarnya katanya, ya kan? Yang rasanya nyegrak lah apa gitu. Tapi kok tetap aja ya mereka merasa keren gitu minum. Padahal habis itu kalau minumnya banyak, kemudian bikin apa Bu? Kesadarannya hilang. Ya, bahkan dia kelakuannya bisa mirip dengan binatang. Betul nggak? Menghilangkan akal dia. Nah, Islam itu ngejaga umatnya untuk tidak melakukan itu. Ya, Masya Allah. Ini kan sebenarnya, ya, dan kita itu, ya kan, minum yang baik-baik aja, makan yang baik-baik, minum yang baik-baik, yang punya manfaat untuk tubuh kita. Betapa mudahnya, nggak susah itu. Betul nggak Bu ya? Ya, daripada minum-minum yang diharamkan oleh Allah dengan segala macam resikonya, belum lagi harganya. Ternyata harganya mahal Bu ya. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah lihat waktu itu. Pernah sekali itu ngelewatin satu toko yang majang minuman itu di balik kaca gitu aja Bu, depan gitu kan. Itu ternyata di bandara, ya bener ada kan ya. Itu ternyata gitu kan, satu botol tuh harganya, satu botol Bu, yang paling murah gitu. Yang paling murah itu masih ada harga 100 sekian gitu. Satu botol yang paling murah. Yang lainnya tuh harganya bisa sampai juta-jutaan. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bener lah ya, Islam tuh paling keren lah pokoknya. Yang bikin susah Islam itu sebenarnya kita sendiri. Betul nggak Bu? Ya, kita sendiri, umatnya sendiri. Ya, sesuatu yang diharamkan Allah itu jelas kan begitu ya. Terus kemudian zakat sama apa Bu? Puasa itu juga nggak pakai modal, malah menyehatkan tubuh kita. Betul kan ya Bu ya? Zakat itu untuk orang yang mampu, ibadah haji juga untuk orang yang mampu. Kalau orang yang miskin, nggak mampu, nggak ada kewajiban untuk zakat, tidak ada kewajiban untuk pergi haji. Kan segampang itu loh Islam. Betul nggak Bu? Agama paling gampang, paling mudah, paling enak, paling bikin kita tenang sesuai dengan fitrahnya. Ya. Jadi jangan disusah-susahin ya Bu ya. Jangan menganggap kalau masuk Islam terus kemudian kita berislam itu kayaknya susah banget, untuk dapat surga tuh kayaknya sulit banget. Aduh, jangan Bu ya. Insya Allah Islam itu agama yang memudahkan hamba, memudahkan umatnya ya, dan agama yang menunjukkan jalan kepada surga itu paling mudah dan paling gampang, paling mudah, paling gampang, paling murah, dan memang sesuai dengan kebutuhan diri kita ya. Kemudian hadis ini yang ketiga ya, secara global tadi maknanya ya, ini juga mendidik kita tentang pentingnya berdisiplin pada hal-hal syariat, pada hukum-hukum syar'i ya. Walaupun kadang-kadang disiplin ini ya dengan satu perkara yang kadang-kadang itu disitulah membutuhkan kesabarannya. Betul nggak Bu ya? Kita nih kalau untuk sholat ya 5 waktu bisa istiqomah gitu kan Bu ya. Jangankan sampai selesai 5 waktunya dalam satu hari gitu. Kita sabar dalam melaksanakan sholat yang cuman 5 menit saja, itu juga butuh kesabaran
ya, supaya sholat kita tuh benar, supaya sholat kita baik, ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang 5 menit atau maksimal kita 10 menit saja itu butuh kesabaran. Ya, tapi insya Allah itu bukan sesuatu yang menyulitkan kita. Betul nggak Bu? Ya, karena sejatinya manusia itulah ya, kita nggak sholat Bu, seandainya gitu ya, nggak sholat, itu tuh kita diwajibkan untuk olahraga, benar nggak Bu? Ya, maka aktivitas sholat kita itu bisa mewakili sebagian dari aktivitas olahraga kita. Berarti itu kebutuhan diri kita, ya, kebutuhan fisik kita. Kalau orang yang tidak kenal bagaimana sholat dengan baik, bagaimana sholat dengan benar gitu ya, dia tuh butuh yang namanya meditasi, terus apa lagi Bu? Ya macam-macam lah ya, ya semisal itu gitu. Maka ya orang muslim kalau dia sholatnya baik, sholat benar, sabar dia dalam sholatnya, itu udah meditasinya dia sama Tuhannya. Dan itu betapa Allah memudahkan. Kenapa? Karena kalau kita sholatnya misalnya nggak kuat berdiri, kita boleh dengan cara duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita boleh dalam keadaan tidur. Ya, tidur artinya bukan tidur kita lelah, tapi artinya dalam keadaan kita berbaring. Dalam kondisi kita riweh karena safar yang tadinya 4 rakaat, kita boleh kerjakan menjadi 2 rakaat. Yang waktunya harusnya 5 kali boleh dijamak menjadi 2 ya, boleh dijamak ya, 2 waktu menjadi 1 waktu. Betapa Masya Allah Islam itu mudahnya luar biasa, ya kan? Puasa juga begitu. Puasa itu kewajiban untuk kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada orang-orang tertentu yang memang ada uzur, tidak mampu puasa, nggak mampu saum, maka Allah membolehkan dia untuk tidak berpuasa, diganti di hari lain. Masya Allah. Ya luar biasa kan Bu ya, mudahnya Islam itu luar biasa. Dalam sebuah pernikahan misalnya, kalau sudah tidak lagi terjadi suatu kecocokan karena banyak madorotnya, ya. Kalau ini kemudian nyatu malah kemudian madorotnya banyak banget, maka dalam Islam itu boleh apa Bu? Bercerai. Itu satu keadilan. Benar kan Bu ya? Jadi Masya Allah, ternyata memang ya, kita kalau belajar Islam Islam tuh mudah, simpel, dan memang sesuai dengan fitrah tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan fisik maupun ruhiyah kita. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa gitu ya, kalau kita perhatikan bahwa yang menyebabkan, kita kan sering ya mendapatkan ini dari guru-guru kita, ya, yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pasti diberikan kepada orang-orang yang berupaya untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi sebanding lurus Bu, ya kan? Nggak mungkin orang yang gitu ya bermaksiat terus gitu, apalagi nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ridhoi dikasih rahmat, nggak mungkin Bu, nggak mungkin ya, karena udah jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, bagi dia apa Bu? Syurga. Tapi kalau lilladzina kafaru wa kadzabu bi ayatillah, maka bagi mereka adalah ya neraka jahanam. Kan begitu. Ya, maka rahmat itu digapai dengan apa? Keimanan dan upaya apa? Amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dan mengerjakan perintah-perintahnya. Begitu.
Ya, ini menarik banget ini hadis ini ya Bu ya. Kemudian kita bahas hadis ini secara spesifik ya, dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh perawi hadis ini. Ya, tadi disampaikan di awal an Abi Abdillahi Jabir bin Abdillahi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini ada dua orang ya, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Jadi keduanya ini sama-sama orang Ansor. Ya, kalau dikatakan Al-Ansori itu berarti Ansor, ya Bu ya. Nah, orang Ansor yang sama-sama dari Bani Salamah, ya, dari Bani Salamah. Ini ya, Jabir yang pertama itu adalah Imam Ibnu Al-Asir rahimahullah. Ya. Nah, beliau menceritakan yaitu Jabir bin Abdullah bin Ri'ab ya bin An-Nu'man bin Sinan bin Ubaid bin Adi bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah Al-Ansari ya As-Salami. Dia ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Nah, ini semua pertempuran mereka bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini orang termasuk ya, sahabat ini termasuk orang yang awal masuk Islam. Masya Allah. Jadi kalau istilahnya orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu adalah as-sabiqunal awwalun. Ya. Nah, as-sabiqunal awwalun itu Bu, mereka memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang masuk Islam setelah masa Fathu Mekah. Jadi beda. Kenapa? Karena ya semuanya Bu, ya kan, orang yang ya menjadi penggagas atau mereka orang yang ya pertama kali ya kan melakukan suatu kebaikan, ya itu pasti memiliki pahala yang lebih dibandingkan orang yang datangnya belakangan. Ya, follower. Kalau datangnya belakangan tuh follower kan. Ya, ngikutin, ittiba, ngikutin gitu ya. Sama kayak ibu-ibu yang datangnya pertama, ya itu beda pahalanya dengan yang datang belakangan gitu. Jadi ibu-ibu yang datang pertama tadi ya jangan kapok. Ya, aduh gitu, aku datang ke masih kosong, belum ada siapa-siapa gitu ya. Tenang Bu, ibu dapat pahala yang lebih dibandingkan orang-orang yang datangnya belakangan. Oh gitu ya Ustazah, kalau gitu aku besok mau datangnya awalan dulu. Kayak orang sholat berjamaah itu kan begitu ya Bu. Kalau orang yang sholat berjamaah datang duluan ya, mendahului gitu kan berapa orang, tuh pahalanya lebih besar daripada orang yang belakangan gitu. Bahkan orang yang belakangan datangnya itu ibaratnya tuh cuma dapat telurnya doang gitu kan. Sementara yang yang datang awalan gitu kan, dia seperti orang yang mendapatkan 4 ekor onta kan. Masya Allah, pernah dengar kan? Iya kan Bu ya, hadisnya kayak gitu ya. Jadi orang yang as-sabiqunal awalun itu Masya Allah. Nah, Jabir yang kedua inilah yang meriwayatkan hadis yang sedang kita bahas. Jadi kalau orang Arab itu udah biasa Bu ya, namanya tuh sama. Kalau nama sama itu biasanya dilihat ininya, binnya. Makanya kalau bin itu penting banget Bu, nama orang tua itu penting banget nempel supaya bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Ya, Jabir yang pertama itu siapa, Jabir yang kedua itu siapa gitu. Itu bisa dilihat dari bin. Bin itu artinya nama bapaknya. Ya. Kalau kita temukan misalnya kayak di Arab itu nama-nama Arab itu Abdullah tuh banyak banget. Ya kan Bu? Abdullah gitu kan. Nanti ada Abdullah bin Abdullah. Ya, kalau sama begitu bagaimana Bu? Bin lainnya, bin lagi kakeknya pasti beda. Bapaknya bisa sama, kakeknya pasti beda. Begitu. Jadi penting banget yang namanya nasab. Kalau dalam nama atau dalam silsilah di Arab. Oke, kita jangan terlalu panjang menceritakan mereka gitu ya. Kemudian kita lanjut pada hadisnya. Ya, beliau mengatakan begini. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, laki-laki ini siapa gitu ya, di dalam sebuah riwayat ya, kalau di Fathul Bari ya, itu nama laki-laki ini adalah An-Nu'man bin Qawqal, ya, An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Kemudian ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menceritakan tentangnya. Jadi tentang An-Nu'man ini ya Bu ya, dia ini adalah An-Nu'man bin Qawqal bin Asram bin Fihar bin Sa'labah bin Ghanam bin Umar bin Auf, ya. Jadi seorang laki-laki yang ya, dia ini kritis ya Bu ya, ketemu sama Rasulullah, tanya terkait dengan permasalahan urusan agama ya. Terus kemudian pertanyaannya itu Masya Allah luar biasa ya, pertanyaan yang memiliki dampak yang luar biasa untuk kita semuanya ya, yang bisa menunjukkan tentang apa Bu, kemudahan agama ini ya. Dan kemudian ya, beliau mengatakan begini, faqala ara'aita, artinya begini ya, Nu'man ini berkata, apa pendapatmu? Tentu ya, maksudnya adalah beritahukan aku bagaimana pandangan atau penilaian engkau ya Rasulullah, gitu, maksudnya begitu ya. Atau disampaikan, ajarkan kepadaku ya Rasulullah, gitu ya. Jadi pertanyaan yang cerdas ya Bu ya. Ya. Terus dilanjutkan, idza sholaitu sholawatil maktubat, kalau aku sholat hanya yang difardukan saja ya, yaitu sholat hanya 5 waktu saja, tidak ditambahkan juga tidak menguranginya, artinya tidak ditambahi dengan yang sunnah-sunnah begitu ya. Kemudian hanya 5 waktu itu saja yang diwajibkan yang aku kerjakan, maksudnya begitu. Wasumtu Ramadan ya, dan aku berpuasa bulan Ramadan, maksudnya bagaimana? Aku tidak puasa yang lain. Ada Rajab dia tidak puasa, ada Sa'ban dia tidak puasa, Syawal dia tidak puasa, Senin Kemis dia tidak berpuasa, Muharram juga tidak berpuasa, Ayyamul Bid tidak berpuasa, hanya Ramadan saja yang dia puasa, maksudnya begitu. Ya, nggak ditambah-tambah lagi tuh sunnah-sunnah puasanya ya. Terus kemudian dia bilang, wa ahlaltu al-halala, ya, aku menghalalkan apa yang halal ya untuk dirinya, maksudnya gitu ya. Dia tahu betul mana yang halal gitu ya, maka ya diambil yang halal itu saja. Ya, contoh seperti yang tadi ya Bu ya. Misalnya makan makanan yang halal, cari ma'isyah atau cari kehidupan dari cara-cara yang halal. Apa-apa ya yang dia lakukan ya, hayat af'alnya itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan ya Bu ya, ini kan udah mulai kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Ya kan? Kadang susahnya kalau kita bukannya mau kita cari yang haram. Ini kadang-kadang kita masuknya ke syubhat. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu nih kadang-kadang gitu ya. Mohon maaf, kalau perkara yang halal itu pasti ya kan? Ya. Nih haram tidak mungkin. Kan ibu nggak mau kan perkara yang haram kan? Kita nggak sengaja dengan secara sengaja gitu nama perkara haram itu kan nggak mau kan? Ya. Kita tinggalkan itu gitu. Nah, ini perkara-perkara yang ya yang kadang-kadang syubhat-syubhat itu loh. Ya, area-areanya yang ya, remeng-remeng itu loh, nyerempet-nyerempet itu loh. Ya, itu tuh tetap Bu, kita harus ngejaga diri, berupaya untuk tidak masuk di area syubhat. Ya. Kalau benar-benar gitu lah, kita jalannya itu pada perkara yang halal, maka kita berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal saja. Ya, jangan ada keinginan, rasa iri, rasa pengen, tomak atau apapun ya Bu ya kepada yang haram.
Ya, kemarin saya di sini lah saya cerita ya. Ibu-ibu jangan bilang gitu. Enak banget korupsi 270 triliun miliar ya? Miliar apa triliun? Triliun. Ya. Di penjara cuman 6 tahun ya. Aku juga mau astagfirullahaladzim. Jangan iri dengan perkara yang haram. Jangan ada bersit di kepala kita pengen ya dengan rezeki haram. Jangan sekali-kali. Ya kan ya Bu ya. Walaupun itu menggiurkan, kita nggak tergiur. Betul ya Bu ya? Karena coba bayangin ya Bu ya. Guru saya tuh ngomong begini ya. Kalau kita suka iri pada perkara atau orang yang melakukan keharaman, nih coba ya bayangin, nanti di akhirat kamu bakal ditunjukkan, ya kan? Kamu bakal ditunjukkan ini loh yang dulu kamu iri di dunia. Dia adanya di mana? Di neraka. Lah kalau kita ditunjukkan dia adanya di neraka, berarti kita neraka juga dong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari situ ya saya ngelihat orang secantik apapun ya, semblohes apapun ya kan, kalau dia tidak menutup aurat bahkan gitu kan ya diobral-obralkan ya, terus kemudian dipakai untuk bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, sedikit pun saya tidak ada keinginan seperti itu. Ih cakep banget ya, hidungnya mancung banget, enak kali ya kalau punya hidung mancung kayak gitu. Ya kan? Kayak gak usah iri sama yang begituan. Nah, ya mau yang oplas, mau yang asli ya, apalagi kalau gitu kan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dia pakai apa Bu? Untuk bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik ya. Kadang-kadang kan kita sak gitu ya Bu ya. Tapi makanya kalau kita udah tahu istighfar enggak mau lagi gitu. Makanya kalau kita punya kelihat ada orang kafir ya dikasih harta modelnya kayak gimana pun, itu kita udah nggak usah iri Bu, betul nggak? Nggak usah, ya udah nggak usah iri kita. Ya apalagi kalau misalnya kita tahu hartanya diambil dengan cara haram. Na'udzubillah min dzalik. Wong perkara haram kok kepengen. Begitu lah Bu. Paham kan ya? Paham lah banyak orang Jawa perkara haram kok kepengen, na'udzubillahi min dzalik ya. Sama kayak ada orang kok makan mukbang babi gitu, senang usah kepengen Bu. Kalau ada malah kita muntah-muntah rasanya kayaknya gitu kan. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menerima itu, ya itu secara otomatis gitu di dalam tubuh kita tuh kayak ngenolak. Betul gak Bu ya? Ya menolak gitu, terus kayak rasa kayak orang nggak doyan durian aja lah Bu ya. Mohon maaf nih kalau durian kan bukan sesuatu yang diharamkan ya, tapi kita pakai logikanya orang yang nggak doyan makan durian, ya kan? Bukan dia mengharamkan durian, bukan, tapi memang dia nggak doyan durian, nggak suka durian gitu ya. Baru lihat orang makan durian aja udah gini, ya kan? Itu orang kalau nggak suka durian gitu, nggak bisa dipaksa gitu ya, karena udah kebentuk nih alam bawah sadarnya, tubuhnya gitu, dia disetting sama pemikirannya gitu ya, dia nggak suka sama durian, ya kan Bu ya. Jadi kita apalagi ketika kita dasarnya itu adalah sesuatu yang syar'i, yang jelas-jelas itu ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya, ya Allah mengharamkan itu ya. Mau duit seberapa triliunnya pun kalau itu bukan dari hal yang halal, gitu secara otomatis kita mah kagak iri, kagak pengen begitu. Benar ya Bu? Ya, mau seenak apapun kata mereka gitu ya, kalau itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ndak ada keinginan, belas gak pengen, gak mau gitu ya. Terus kemudian beliau ya juga mengatakan wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram ya, sebagaimana tadi disampaikan ya, hanya
Dia mengambil sesuatu yang halal saja, yang haram betul-betul dia tinggalkan. Ya, dia tidak berzina, tidak mabok, tidak mencuri, ya kan? Tidak berdusta, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka kemudian walam azid ala dzalika syai'an, kata beliau, ya. Serta aku tidak menambahkan hal itu sedikit pun. Ya Bu ya. Maka bagaimana? Maksudnya adalah ya, aku mencukupkan itu saja, melakukan yang wajib-wajib saja. Kan berarti yang wajib ini ya Bu ya. Ya Bu ya. Perkara yang wajib aja ini yang dilakukannya. Ya, enggak ditambah-tambah, enggak ada keinginan dia untuk menambah, atau misalnya dia belum mampu untuk melakukan ya yang selebih daripada itu. Sholat cuman 5 waktu, puasa cuman Ramadan saja gitu ya. Terus kemudian ya dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, enggak nambah dari itu, enggak lebih daripada itu, ya, maka a'adakhulul jannah. Apakah aku akan masuk ke dalam surga? Ya, maksudnya dengan melakukan hal-hal itu saja, begitu ya Bu ya. Apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Ya, apakah itu bisa menjadikan aku berjalan di jalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tambah-tambahan amal yang lain? Perhatikan kemudian jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qala na'am. Ya. Ya, maksudnya adalah benar kalau engkau ya akan masuk surga dengan amalan-amalan pokok yang tadi dilakukan. Amalan-amalan wajib yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak ditambah-tambah dia tetap bisa masuk surga. Berhak untuk surga. Masya Allah, ya Bu ya. Makanya ini jadi hadis yang memudahkan kita. Itu sekedar kewajiban aja. Iya, kewajiban saja. Perkara-perkara yang wajib kan yang ini kita bahas kan, nggak ada kesunahan sama sekali yang dia lakukan, yang dia kerjakan gitu kan. Ya, maka itu bisa menjadi jalan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi jalan datangnya rahmat dan memasukkan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami bahwa betapa Islam itu sangat sederhana, mudah gitu ya. Enggak susah. Ya, Bu Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengatakan, hukum Allah itu jelas. Perkara yang wajib, ya Bu ya, itu nggak bisa turun menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya. Jadi kalau wajib difardukan kepada kita, ya berarti harus dikerjakan. Ya contoh kayak sholat tadi. Sholat itu wajib, ya kan? Itu sholat 5 kali itu nggak bisa turun derajat menjadi sunnah, nggak bisa. Ya tetap itu perkara wajib yang harus dikerjakan. Maka pahala wajib itu Bu nggak bisa berkurang gitu kan. Pahala wajib itu nggak bisa dikalahkan dengan pahala sunnah. Ibu mau sholat 1000 rakaat pun itu tidak akan melebihi pahala sholat wajib. Ya, tetap nggak bisa wajib. Kalau ibu tinggalkan, ibu mau ganti dengan 1000 kali sholat sunnah pun tidak akan bisa menggantikan posisinya. Begitu. Jadi itu wajib tuh sesuatu yang harus dikerjakan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada hukum ibadah yang hukumnya sunnah, gitu ya Bu ya. Sunnah itu tidak bisa menggantikan wajib dan tidak bisa naik level menjadi wajib. Begitu. Ya harus dipahami ini. Sunnah tetaplah sunnah. Begitu. Tapi Ustazah kan sunnah itu harus dikerjakan kalau mampu, kalau bisa. Dan kita mengerjakan agama itu sesuai dengan keilmuan kita Bu.
Artinya begini, kalau ada orang yang paham, ya kan, bahwa ibadah sunnah itu mampu mendatangkan pahala yang banyak, ya kan, mendekatkan kita kepada Allah, ya, derajat kita atau posisi kedudukan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain, ya, maka kita termotivasi untuk mengerjakan dan melakukan ibadah sunnah. Betul nggak Bu? Kalau kita memahami itu, maka kita pasti akan kejar sunnah itu. Tapi tentu pemahaman kita tahu bahwa wajib itu tetap apa Bu? Lebih tinggi derajatnya dibanding sunnah. Maka Ibu jangan kebalik-balik. Ya, kadang-kadang orang lebih mementingkan sunnah dibandingkan wajib. Contoh misalnya, sebentar lagi kan Ramadan, ya kan? Ini orang dibela-belain sholat taraweh berjamaah, tapi nggak dibelain sholat isyaknya berjamaah. Padahal lebih utama mana, Bu? Harusnya, ya kan? Ketika dia membela-belain, ya kan, ketika dia mentingin nih sholat sunnah taraweh berjamaah, dia tuh lebih berkali lipat ya mementingkan dan membela sholat isya berjamaah. Itu maksudnya, ya. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang lain, ya Bu ya. Itu contoh yang paling mudah saja. Ya, contoh lagi misalnya, ini kalau ibu-ibu ya yang masih punya suami, ini rata-rata semuanya masih punya suami lah. Ada yang janda Bu? Ada. Ya. Mau didoain apa ini Bu janda? Didoain dapat jodoh nggak? Oh enggak, ya Allah. Ya mudah-mudahan diberi kesabaran, keteguhan, kesehatan begitu ya. Artinya begini Bu. Kalau ada ya suami kita membutuhkan, ya Bu ya, membutuhkan kita pada waktu malam hari, ya kan, hajatnya untuk terpenuhi, ya kan, maka ya itu yang lebih utama dibandingkan misalnya ibu kepingin apa sholat tahajud. Contoh misalnya begini, ya. Kebetulan kita dihadapkan pada permasalahan yang begini, misalnya nih ibu-ibu, ya kan, lagi mau bangun, terus kemudian mau ke kamar mandi untuk cari wudhu. Habis wudhu, suaminya ya peluk-peluk dan ngomong pengen berhubungan, gitu, ya. Terus ibu gimana? Jangan ditolak, ya kan? Nggak boleh. Jadi yang wajib dulu yang ditunaikan. Apa tuh? Melayani suami itu hukumnya wajib. Jadi, oh ya sudah, ibu layani suami karena itu hukumnya wajib. Lebih itu dulu ditunaikan, begitu. Jangan malah ngamuk. Ini kan kadang-kadang nih saya ketemu loh Bu yang tanya begitu gitu. Masa saya udah wudhu, udah mau sholat, suami saya ini gitu kan pengen gitu. Terus ibu gimana? Ya enggak lah, saya sholat aja. Salah. Ya kan? Ya kan? Gitu ya. Yang ini yang wajib itu memenuhi kebutuhan suami, ya. Memenuhi kebutuhan suami. Maka inilah pentingnya kita tuh kompakan Bu sama suami, ya kan Bu ya. Ini beratnya kalau kita solihah sendirian. Bener nggak Bu? Berjuang ibadah sendirian tuh berat. Coba kalau kita ya ada komitmen sama suami, mau tidur suaminya ditanya duluan gitu kan ya. Itu kayak Robiah Al-Adawiyah gitu ya. Ya, Mas, Bro. Kira-kira gitu kan. Ya. Atau suaminya sama-sama kompak gitu kan ya. Ya kita sholat dulu lah ya Dek ya, habis itu baru gitu misalnya gitu kan ya. Itu enak gitu. Tapi kalau suami yang gitu ya, udah pengen banget kudu gitu kan, ya berarti ibu itu kewajibannya dipenuhi. Ini saya sampaikan biar kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Betul Bu ya? Intinya tidak boleh menolak yang berkewajiban. Iya, mendahulukan.
dan harus memprioritaskan ibadah wajib. Ya. Kan kayaknya kalau gitu ya, contohnya itu sholat gitu kan, kita udah tahu semua mana yang wajib mana yang sunnah gitu ya, harus diprioritaskan ya. Masya Allah. Jadi Bu, terus gimana kalau kemudian saya nggak jadi sholat tahajud gara-gara suami saya? Bu, udah niat gitu ya. Apalagi udah sampai pada tahapan wudhu gitu kan. Ya insya Allah pahalanya dapat. Tinggal besok lagi kan ya, kita kong kali kong sama suami gitu kan. Ngobrol dulu. Pak, nanti malam kayaknya kita tahajud bareng yuk. Kan enak, ya kan Bu ya? Habis tahajud bareng mau terserahlah sama Bapak gitu. Iya loh Bu, kan enak gitu ya, begitu ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka salah kaprah gitu. Sama kayak tilawah aja tuh Bu. Ya jangan sampai suami kita tuh marah gara-gara kita itu tilawahnya nggak selesai-selesai. Iya. Oh, habis kajian sama Ustazah Isti katanya suruh tilawah sampai sejus 2 juz gitu. Saya yang salah. Ya, suami di rumah dicuekin. Bahkan suami minta, "Dek, minta tolong bikinin kopi," gitu kan. Istrinya lagi asik tilawah, "Entar napa Pak, sekalian ngabisin biar 2 juz sekalian." Ya. Suaminya keburu kabur pergi gitu kan. Ya Allah, jangan Bu, jangan begitu. Jadi kita tuh harus paham namanya fikih prioritas. Ya, mendahulukan mana yang wajib, mendahulukan mana yang penting gitu ya. Nah, bagian perkara yang sunnah-sunnah itu kita harus tahu hukumnya. Ya, wajib tuh nggak bisa dikalahkan dengan yang sunnah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita tahu prioritaskan yang wajib. Hatta kalau di hadis lain kan ya, Rasulullah kan pernah menyampaikan gini kan Bu ya. Perempuan itu loh seorang wanita, seorang istri. Ya Bu ya. Ini nih perempuan nih seneng nih ya. 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 Kalau seorang istri itu dia cukup sholat 5 kali, ya artinya dia melakukan yang tadi sama puasa Ramadan gitu kan, terus kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, dia patuh sama suaminya. Andaikan dia tidak menambah lagi amalan-amalannya, ya Bu ya, maka itu dia karena dia tadi itu patuh sama suaminya dan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban saja itu, ya itu surga tinggal milih mau masuk dari pintu yang mana. Masya Allah, mudahnya jadi seorang istri. Waduh, nah ini dia masalahnya. Gimana kalau suami ngejengkelin gitu ya? Kita semuanya kadang-kadang yang Iya. Nah, maka dari situ Bu, kalau kita telaah makna taat itu, memang taat itu perlu kesabaran. Ya Bu ya. Perlu taat itu dibalut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu begini ya. Kita mencintai suami, taat kepada suami karena Allah. Jadi taatnya kita kepada suami karena perintah Allah, maka insya Allah akan mudah. Kita mencintai suami karena perintah Allah, karena kita mencintai suami, maka insya Allah akan mudah. Kita mencintai Allah, kita taat sama Allah, maka kita taat sama suami kita dalam hal-hal yang baik. Begitu. Jadi kalau dia mau ngejengkelin kayak gimana pun, ya Bu ya, kan namanya juga manusia Bu. Ya Bu ya, manusia. Ya manusia tuh kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang lah, banyak baiknya lah insya Allah. Bu, suami kita banyak baiknya atau banyak nggak baiknya? Banyak baiknya. Ya kan Bu ya, banyak baiknya. Ngejengkelinnya itu sering atau kadang-kadang? Jengkelinnya tuh kan kadang-kadang gitu ya, nggak sering gitu ya. Itu bagian dari ujian gitu ya. Maka insya Allah kalau didasarkan karena kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih ringan. Tetap patuh, tetap taat kepada suami, insya Allah kita ringan.
Ya, jadi perempuan memang begitu Bu, ya kan ya. Terus pokoknya kita patuh sama suami, taat sama suami, kita walaupun nggak nambah dengan apa Bu, amal-amal sunnah, ya kan, kita tidak melakukan amal-amal sunnah, ya maka surga, ya kan, tetap akan ya menawarkan diri, kamu mau masuk lewat pintu mana, kan gitu kan. Masya Allah enaknya gitu. Ya karena pahalanya begitu ya, maka ada ujian dalam ketaatan kita. Ya, karena pahalanya surga, bukan kipas angin. Kalau kipas angin mah enak gitu, nggak ada ujiannya. Nggak ada ujian yang berarti. Wallahu alam bisawab. Tapi saya ingin menyampaikan lagi ya sama ibu-ibu, jangan sampai nanti ibu-ibu yang sudah terbiasa dengan amal-amal sunnah merasa oh kalau gitu ya udahlah aku nggak usah, iya kan, nggak usah puasa yang selain Ramadan, sunnah-sunnah yang lain yang selama ini diperjuangkan gitu. Jangan merasa bahwa ibu melakukan itu semuanya rugi, jangan. Kenapa? Tadi saya sampaikan derajat seseorang, derajat hamba, dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui bin nawafil, dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Jadi ibu tuh pengen kita tuh deket gak sama Allah? Pengen kita punya satu posisi yang spesial di sisi Allah. Betul kan ya Bu ya? Pengen kita itu Allah ridho sama kita melebihi dari yang lainnya. Kalau ini kan versi biasanya, betul nggak Bu ya? Maka harus ada yang lebih daripada apa yang biasa-biasanya. Ya, kalau ustazah saya tuh pengen ya sebenarnya, jangankan ibu, saya juga pengen. Artinya apa? Pengen semua sunnah-sunnah tuh dikerjain. Betul nggak Bu ya? Semua itu loh, sholat itu ya Allah nikmatnya, pada kadang-kadang tuh berangan-angan, bercita-cita ya Allah suatu saat gitu ya, atau tahun 2025 ini ya Allah gitu ya, bisalah aku sholat duhanya istiqomah, sholat sunnah maktubahnya istiqomah gitu kan ya, sholat apalagi Bu, tahajudnya istiqomah, ya kan, pengen banget kan Bu ya kayak gitu ya. Terus kemudian tilawah baca Qur'annya istiqomah, ya kan kita semuanya pengen begitu. Tapi terus kemudian puasa ya Bu ya, puasanya yang sunnah-sunnah tuh Senin Kemis atau Ayyamul Baitnya juga pengen istiqomah gitu ya, nggak ada bolong-bolongnya, seneng gitu rasanya kayaknya, wah enak banget kalau kayak gitu ya, pengen gitu rasanya. Kan itu memang cita-cita kita bersama, betul nggak Bu ya? Tapi kadang-kadang kan kita itu ya Bu ya dihadapkan pada nggak tahu juga ya apa yang bikin kita tuh nggak ngerjain itu, betul nggak Bu? Kita sendiri kadang-kadang ya, coba ibu-ibu ya, kelewat duha itu kenapa alasannya? Ya kan? Kita juga nggak ngerti kenapa gitu kan ya. Terus yang bikin kita susah nggak mengerjakan sholat sunnah apa Bu? Yang qobliyah ba'diyah itu, rawatib itu kenapa ya? Keburu-keburu ada gitu ya. Terus pengen segera melakukan aktivitas yang lain gitu kadang-kadang ya. Maka ibu-ibu ya, ada ulama yang menyampaikan kalau kita nggak bisa semuanya, ya Bu ya. Halo ibu-ibu, masih sama saya? Ya kan? Ya, kalau nggak bisa melakukan semuanya, maka coba satu, ya kan, ambil dan upayakan untuk istiqomah. Contoh misalnya kalau sholat rawatibnya nggak bisa semuanya, ya nggak bisa, misalnya qobliyah subuh jangan tinggal gitu misalnya, ya kan. Nanti kalau udah biasa gitu kan, tambah apa gitu, ya kan, pelan-pelan aja Bu ya. Atau sholat sunnah yang lain misalnya masih berat, coba ambil satu sunnah apa yang kita nggak pengen tinggalin dan itu kita mudah gitu ya. Contoh misalnya apa, sholat duha gitu misalnya ya. Iya, duha tuh waktunya panjang dan kayaknya memang kita banyak longgarnya gitu misalnya. Ustazah saya belum bisa tuh kalau tahajud, kalau malam gitu. Di lain saya punya suami yang memang
misalnya gitu kan ya, misalnya itu kan ujian kita masing-masing beda, nggak tahu kondisi kita gitu ya, misalnya gitu. Terus kita juga kadang-kadang Bu, saya tuh bangun tuh ya Allah masih berat banget, kan banyak Bu yang begitu ya. Nggak semuanya dapat nikmat seperti ibu-ibu yang di sini bisa bangun tidur bangun malamnya rajin, suami juga kooperatif gitu kan, bahkan kadang-kadang berjamaah sama suaminya. Masya Allah keren banget. Maka buat ibu-ibu yang belum bisa gitu ya Bu ya, belum bisa nih ya, maka ambil misalnya duhanya diistiqomahin terus gitu, atau sholat witir di awalnya diistiqomahin. Sholat witir itu misalnya contohnya seperti apa? Setelah isya ya, setelah sholat isya ya kan. Kalau misalnya mau ba'diyah dulu, ibu ba'diyah dulu, baru ibu witir. Lama banget Ustaz. Ya udahlah terserah, ibu sholat isya aja nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan sampai tinggalin. Yang menjelang subuh. Menjelang subuh. Ya boleh. Ya boleh. Ya, witir diakhirkan, boleh. Witir boleh diakhirkan, witir boleh diawalkan. Terserah ibu. Yang penting kita belajar tuh Bu ya. Belajar gitu, sunnahnya itu diambil. Jangan nanti kita dengar hadis ini, wah nggak usah ngerjain sunnah-sunnah juga, nggak apa-apa. Ya, emang nggak apa-apa Bu. Emang nggak apa-apa. Ya, dan tetap ibu bisa masuk surga. Ya, tapi kita rugi karena Rasulullah sudah menjelaskan sama kita ya, banyak ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita ya beribadah, ibadah-ibadah wajib, mudah-mudahan kualitasnya baik, mudah-mudahan kita juga ya bersegera ya, dan mudah-mudahan kita tidak pernah meninggalkannya. Ya, kemudian untuk ibadah-ibadah sunnah, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, inayahnya dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mudah juga mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.